warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pojok Fisika bersama saya Dewa Putri Utami dan Saya Di Octavia. jadi kali ini kita kedatangan dua dosen yang cantik-cantik nih. Ada siapa, Wi? Ada Ibu Herma Widya dan Ibu Faizatul Mabruro. Saya hai dulu, Bu. Jadi kita mau ngulik-ngulik nih gimana proses Ibu sebagai sampai Dari terakhir dosen sekarang. Sukses sekarang. Lu sampai terakhir. kami bisa dilahirkan di dunia. Dari Berapa episode bisa, Bu? Kira-kira deh apa aja nih mau ditanya ke dosen-dosen kita yang wow banget. Wow, badannya. Ukurannya. Tapi prestasinya, prestasinya. Sebelumnya Depa pernah dengar nih, Bu. Kalau nggak salah Bu Herma itu S2-nya di UNES, Iya, betul. jurusan Pendidikan Fisika. Iya. Kalau Bu Faiza di UPI kan, Bu? Iya. Ya, jurusan Pendidikan Fisika juga. Benar. Ya. Jadi itu memang ngambil fisika itu dari hati atau gimana, Bu? Kakak Rohis. Kakak Rohis ya. Silakan boleh dulu. Apa pertanyaan dari hati atau tidak? Iya. Fisika ambil dari Kecebur hati. atau gimana, Bu? Sebenarnya kalau mau diceritakan runut cerita itu panjang ya. Mm-mm. Kenapa pada akhirnya bisa berkarir di dunia pendidikan fisika? Sebenarnya awalnya dulu waktu lulus SMA itu dikasih opsi pilihan sama orang tua mau pilih apa ya? Sebenarnya bebas sih, dibebaskan, tapi memang waktu itu diarahkan sama orang tua kalau bisa ngambil jurusan pendidikan gitu ya, karena katanya kalau perempuan itu karirnya tuh 2 bidang biasanya, kalau nggak kesehatan ambillah guru gitu. Nah, waktu itu pernah mau coba ambil kesehatan pernah, tapi mungkin karena belum rezeki ya. Kok sama kita ya? Iya. Cuma dikasih 2 opsi. Iya, dikasih 2 opsi. Kesehatan, pendidikan ya. Ibu Putri juga tadi. Iya. Kasih nama pilihan. Tapi saya gugur di tinggi badan. Jadi harus 155, saya 150. Iya, ya, kurang 5 cm ya. Jadi akhirnya ya sudah, akhirnya waktu itu pilihan ngambilnya pendidikan. Terus kenapa pilihnya pendidikan fisika? Karena waktu itu diomongin sama orang tua, guru fisika itu belum banyak, masih luas lapangan pekerjaannya. Mana waktu kuliah itu pertama-tama kali masa sertifikasi, Bu ya, guru itu dapat sertifikasi. Jadi memang Sehingga nampaknya guru ada masa depan. karir itu ke depan itu akan gemilang katanya. Gitu. Ya, sudah akhirnya Selama ini teraniaya. dipilihlah waktu itu S1-nya di Unsri di pendidikan fisika. Sebenarnya waktu tahun-tahun pertama tuh sempet ngedown juga ya belajar fisika, apalagi praktikum fisika itu yang paling berat itu laporannya. Iya, Bu. Nah, Laporan tuh pilihan lanjut. Iya, curhat. Jadi yang pernah mengalami masa-masa berat menyusun laporannya itu bukan kalian baik. Jadi dosen Kita sudah sudah lewat. pernah mengalami juga bahkan masa lebih itu. susah dari kita. Iya, dulu tuh malah zaman dulu tuh kan nggak semudah sekarang. Kalau sekarang kan sudah pakai komputer, bisa copy paste. Kalau dulu Oh, tuh ibu masih zaman mesin ketik. mesin ketik. Orang lama Bu ya. sudah pakai mesin ketik, salah dicoret. Ulang dari Orang lama Iya, sekali, itu Bu, ya. cerita kakak tingkat. Oh, cerita kakak tingkat. Kalau zaman kami dulu tuh sudah Komputer lah, sih, walau cuman- ngerental. Walaupun ngerental. Belum banyak yang pakai laptop. Belum banyak Laptop dulu. barang langka. Barang langka Bu Erna ya. Iya. Semester 5 baru ada laptop dulu. Ya pokoknya kayak itulah intinya. Kalau dibilang menyukai, ya suka tidak suka sih, karena sudah ada di sini, sudah masuk ke sini. Dan benar, sesuatu itu kan kalau semakin diperdalam, semakin lama, semakin ya namanya kita setiap hari ketemu fisika. ngomongnya fisika, belajarnya fisika, masa tidak menyukai gitu Ya, kan? lama-lama cinta juga Iya, dengan fisika. lama-lama akhirnya Nyaman, terbiasa Mbak. gitu. Malah kalau dengar orang misalnya cerita tentang apa gitu ya, yang ada konsep-konsep fisikanya, nah menurut kita itu agak keliru gitu, gatel kayak di telinga gitu ya kan. Kegatelan ya. Iya, kalau misalnya ada yang salah kan gatel telinga, pengen emosi, benerin gitu emosi. kan. Iya benar. Itulah Allah bisa karena biasa. Akhirnya
dilanjutkan S1 terus S2 S2 fisika Berarti juga. cukup menikmati Iya. Bu S1 itu. Cukup menikmati karena Apalagi dulu- S2 ya, menikmati sekali. karena S1 dulu ibu bukan cuma sekedar kuliah, jadi dulu aktivis juga Wah, di organisasi. organisasi karena Kakak Rohis salah satu. karena dulu rugi kalau kuliah bukan kuliahnya jauh ya di Indralaya, perjalanan 1 jam lebih. Jadi kalau ke kampus cuma untuk kuliah pulang rugi gitu. Nah, tidak ada dapat ilmu yang Ilmu lain. tambahan. Nah, dengan berorganisasi kan kita dapat ilmu yang lain lagi gitu. Nah, selain belajar fisikanya, belajar ilmunya, ilmu di perkuliahannya, di organisasi juga dapat. Jadi ya menikmatilah, sangat menikmati saya. Silakan Bu Irma. Ya, Bu Lanjut, Herma. Silakan waktunya saya ya. Kalau saya sama saja sih seperti Bu Faiza ya. Karena kita perempuan, pasti orang tua itu memberikan 2 opsi ya. Kalau nggak kesehatan, ya tadi ke pendidikan ya, as a teacher ya kan. Tapi saya sudah coba ya di kesehatan. Saya sebenarnya cita-cita saya ingin jadi dokter ya. Tapi apa daya kalau sudah besar hanya mampu menjadi dokter mungkin ya. Amin ke depannya. Iya, jadi kalau saya sih lebih antusias ke kesehatan. Cuman saya itu harus gugur ya, harus gugur karena tadi yang saya bilang tinggi badan ya. Jadi kalau kesehatan itu syaratnya harus 155 ya kan sentimeter, sedangkan saya hanya 150 ya kan. Jadi pas bagi tinggi itu nggak datang ya. Jadi terbitlah seperti itu. Kemudian di pendidikan juga ditawarkan 2 opsi ya kan. Kau nak jadi guru matematika atau fisika? Nah, jadi sudah disodorkan 2 opsi. Saya pikir kalau selama sekolah ya, SD 6 tahun, SMP 3 tahun ya, SMA 3 tahun, 12 tahun sekolah, matematika ini apa? Yang hitung semua ya kan? Sudah, jadi saya ambil opsi yang kedua, fisika ya kan? Fisika ini masih ada teori-teorinya, saya pikirkan ternyata fisika itu lebih sulit daripada matematika menurut saya ya. Karena kalau kita basically ilmunya matematikanya tidak kuat, itu nggak akan bisa menyelesaikan fisikanya ya kan. Jadi fisikanya itu sudah habis ketika kita meneruskan rumus ya kan. Nah, terus perhitungan di bawahnya itu apa? Pakai konsep matematika ya kan. Jadi intinya saya itu tercebur juga ya sama seperti Bu Fai tadi ya. Tapi ya saya jalanin aja ya, karena ya karena saya orangnya penurut ya. Penurut ya. Saya orangnya penurut, jadi ya saya jalani saja apa yang orang tua saya ingin, seperti itu. Nyatanya ya alhamdulillah kan sampai sekarang saya tidak ada cita-cita jadi dosen ya, tidak ada cita-cita mau lanjut S2 ya kan. Pokoknya saya jalanin aja apa yang ada di depan mata ya, saya nyaman ya. Intinya kita harus bertanggung jawab ya. Orang lulus kita lulus walaupun kita main terus ya. Tapi alhamdulillah tidak pernah IPK saya 1, tidak pernah ya kan. Walaupun itu jadi saya itu mungkin ya nggak tahu ya. Kalau dibilang rajin belajar sih enggak ya. Saya tuh nggak terlalu yang rajin belajar. Menengah Cuman lah ya. kalau belajar itu kalau sekali belajar itu sungguh-sungguh ya kan. Jadi saya bukan tipe orang yang rajin belajar yang tiap hari menyediakan waktu. Oh harus hari ini baca buku ini, seperti itu tidak ya. Tapi saya itu berprinsip apa yang di depan saya itu harus saya jalanin kayak gitu. Jadi teman saya bisa, saya harus bisa. Seperti itu aja sih kalau prinsip saya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman S1 saya lihat saya yang selenian seperti ini ya kan, oh tiba-tiba wah sekarang jadi dosen ya, itu harusnya OMG ya kan, nggak nyangka ya, ini bandit loh. Seperti maksudnya dalam artian yang ya memang saya tuh orangnya ya suka main-main kayak gitu ya. Jadi mereka tuh nggak nyangka. Waktu itu belum pakai jilbab malah ya. Waktu S1 itu belum pakai jilbab. Rambut saya itu seperti laki-laki, seperti Faikar sekarang. Ya. Dulu zaman-zamannya saya ingat Agnes Monica itu ya. Rambutnya dipotong habis ya, sampai di belakangnya itu nggak bisa dijambak ya. Atasnya itu pakai Gatsby wig. Wah, saya kali ya. Zaman jahiliyahnya saya ya. Nah, jadi tapi dengan saya yang seperti itu saya tetap tipe orang yang bertanggung jawab, ya kan? Jadi orang tua sudah berikan kepercayaan ya kepada saya, sudah membiayai ya. Yang kalau mau apa-apa tuh tinggal minta gitu, CPT ada selalu kayak gitu ya. Jadi karena saya tipenya yang bertanggung jawab, jadi saya orang lulus 4 tahun saya harus bisa. Ya.
S2 2 tahun, saya juga harus 2 tahun seperti itu. Walaupun saya tidak mengalami akselerasi seperti Pak Suhadi tadi 3,5 ya kan, atau S2 1,5, tapi saya standar-standar aja gitu ya kan, seperti ini ya, seperti itu kalau saya. Jadi meskipun kata cerita Ibu Herma tadi ya, kita itu nakal atau apa, tapi harus bertanggung jawab dengan keputusan yang telah kita ambil, apa? Meskipun pasien itu kita tuh berandalan lah, apalagi cowok. Bukan berandalan juga, maksudnya saya itu terlalu aktif ya. Kalau saya berandal, wah saya sudah masuk penjara ini ya kan. Maksud saya itu saya arti nakal di sini, saya itu hobinya keluyuran ya kan, main sering ya, jalan mungkin kan masanya ada dulu di IP ya kan, bioskop, kerjaannya nonton bioskop mungkin, tapi ketika saya jadwalnya ngumpul tugas, saya ngumpul ya kan. Ketika saya jadwalnya harus sidang, saya improve segala macam, saya datang. Nilai juga ya lumayan oke ya gitu, tapi nggak bagus-bagus amat ya kan, tapi ya cukup lah, standar di atas standar dikit lah, seperti itu. Kadang kan ya kan? mahasiswanya suka terlena, Bu. Iya, kalian kegiatan di luar banyak kuliah, kegiatan, jadi milih yang di luar kuliah. iya, jadi harus apa-apa itu ingat orang Seimbang. tua. Nah, balik lagi, apa yang kalian lakukan itu harus ingat orang tua, ya kan? Ya. Terus kan tadi mengenai S1 dan S2 nih Bu. Nah, kalau bergabung dengan prodi pendidikan fisika di UIN ini sudah berapa lama Bu? Kalau Bu Faiza? Kak Kalau Rohis? saya 2000? kalau sebagai dosen tetap itu 2018. Nah, dosen tetap ya. Tapi kalau ngajar di UIN sendiri udah lama, udah dari 2012 saya udah ngajar di sini. Oh, udah Tapi dosen apa LB ya, dosen non LB ngajar mata kuliah fisika dasar. Jadi kalau dulu kan prodi biologi matematika itu kan sudah lama ya, angkatan pertama angkatan 2008. Nah, mereka itu ada mata kuliah umum fisika dasar, salah satu fisika dasar sama praktikum. Nah, karena waktu itu agak susah ya mencari dosen yang basicnya S2 khususnya pendidikan fisika ataupun fisika murni waktu itu, jadi ya mau tidak mau apa ditawarin gitu, nah buat ngajar mengampuh mata kuliah fisika dasar. Jadi ngajarlah ibu fisika dasar di sini 3 tahun rasanya, 2012 sampai 2014. Nah 2014 berangkat S2, terus balik lagi ke sini 2017 sih, tapi diangkatnya 2018 Berma ya. Iya, nah, beda kita diangkat ya. Saya sempat diseret dulu. Iya, 2017 sih mulai bergabung di prodi sebagai dosen LB, terus 2018 diangkat sebagai dosen. Keren ya Wi, S1 udah bisa jadi dosen. Ya waktu itu karena hampir tidak ada ya yang S2. Waktu tuh ngajarnya bareng sama ada satu lagi Pak Jumingin, tapi dia tidak dosen di sini ya, dosen di PGRI. Sama waktu itu beliau S1 juga. Jadi memang karena waktu itu belum ada syarat sih dosen harus S2. Zaman dahulu kala. Iya, 2012 Zaman dahulu kala. tahun 2000. Zaman kalian masih ingusan kayaknya. Tahun 2014 baru ada syarat kalau dosen itu harus S2, makanya ibu waktu itu langsung sekolah S2 gitu. Kalau selain jadi dosen tetap di prodi ada jabatan lain nggak Bu? Tidak ada jabatan. Nah, dinas skripsi. Saya bukan jabatan ya, tapi tugas. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Karena kalau jabatan tuh kalau ada kaprodi, sekprodi. Iya. Kalau jabatan ada remonnya. Ini tugas tambahan. Ya, tugas Jadi kalau tambahan. tugas tambahan ibu di prodi itu sebagai bina skripsi. Jadi mahasiswa yang mau berurusan Skripsi. judul, seminar, proposal, hasil, munakosa itu Ke ibu. kebetulan ke ibu urusannya. Jadi hati-hati ya. Ngancam ibu ini ya. Iya, ibu ini ngancam ya. Dia mengancam ya. Iya. Maksimal sudah Bu. Iya. Kalau Bu Herma Bu ada
ada tugas lain mungkin? Selain Saya sebagai tim pengembira mungkin. Tim Horing. Iya, saya tim Ini yang horing ya. megang Saya, keuangan iya. kalau di prodi. Kalau saya di prodi itu dipercaya jadi bendahara ya. Uangnya Kemudian banyak. jadi admin Facebook ya. Oh tidak, jangan disebut ya. Oh tidak ya. Saya sebagai tukang Lagi di- foto biasanya. Tim Ya. Dokumentasi. Iya. Tim dokumentasi. Sudah lama juga Bu, bergabung dengan prodi pendidikan. Sama seperti Bu Faiza, itu tahun 2017 ya Bu, cuman awal Ibu 1 semester ya. Iya. Saya dari, kalau Ibu semester Genap. genap ya. Dari itu kalau saya pokoknya lebih dulu Bu Faiza itu 1 semester ya kan. Iya. 2017 ya, 2017 semester ganjil. Iya. Pas bareng kami masuk berarti Bu ya. 2017. Ya, mungkin. Iya, 2017. mungkin ya. Karena memang kan memang kuliahnya tahun 2014 juga sama kayak Bu Fai ya. 2016 lulus ya, harus lulus ya. Cuman waktu itu mau ikut wisuda kuotanya nggak ini ya, nggak cukup, nggak kebagian. Jadi wisudanya tahun 2017. Main ya. dulu. Iya main pulang. Jalan. Iya, enggak, tapi udah lulus Explore 2016. Jawa. 2016 lulus itu udah langsung pulang. Jadi kan ngapain kayak gitu nungguin wisuda ya 3 bulan. Itu masuk Bromo berapa kali naik? Ya, Bromo berapa kali? Kayaknya di Facebook, di Instagram postingan itu Ibu kan masuk ke puncak kayaknya. sudah dijajahi semua Bu. Iya, muncak gunung memang tangguh, muncak pelaminan belum terjadi. Kode. Walaupun nggak keras, kode bang, abang. Iya, nikahin adik bang. Nah, Abang gorengan ya. Iya, jadi ya itu tadi ya. Jadi 2017 balik itu ya langsung show lagi ya, langsung show. Karena saya lama di dunia perbimbelan, jadi saya itu balik tuh langsung kerja loh deh ya. Jadi langsung balik selesai tuh langsung kerja. Enak banget ya. Karena malu juga, beban mental ya. Karena lulusan S2 nganggur. Ya kan? Jadi paling enggak saya tetap langsung kerja ya, langsung kerja, balik lagi ke sekolah ya, sekolah tempat saya ngajar dulu ya kan, balik lagi ke bimbel ya kan. Jadi langsung. Jadi 2017 tuh langsung aktif ya kan, alhamdulillah. Kemudian pas ya tadi yang semester baru itu di 2017 bulan 7 kalau nggak salah Bu ya. Nah itu baru bergabung di UIN Raden Patah. Jadi kan ijazahnya kan terpakai kayak gitu ya, S2. Karena kalau misalkan hanya di guru kayaknya ijazah S1 kan cukup ya kan. Nah karena yang ngerasa S2 ya kayaknya harus ngampu ini loh, harus ketemu mahasiswa nih ya. Jadi cobalah di UIN Raden Patah bertemu ya, ini Kakak Rohis ya, Bapak yang tadi IPK-nya 1,5 ya kan. Ya jadi bahagia sekali saya masuk UIN ini, ketemu orang-orang yang luar biasa menurut saya seperti itu. Jadi Kak, karena kita udah selesai cerita-cerita untuk masalah di prodi pendidikan fisika, sekarang di mana ya Bu? Gimana sih suka duka Ibu selama kuliah? Iya. Sampai sekarang. Karena dari Ibu Bu Herma dulu. Bu Herma dulu. Oh, Bu Herma ya. Kalau saya kuliah suka-suka aja. Ya. Alhamdulillah nggak ada dukanya. Alhamdulillah nggak ada dukanya. Hidup saya ini selalu senang. Alhamdulillah nggak ada dukanya. Iya, karena saya S2 itu ya. Biasanya kan anak yang rindu orang tuanya ya. Biasanya enggak, ini orang tua saya selalu rindu saya ya. Jadi pertama saya kuliah itu ya baru 1 bulan kuliah jauh nih kan, saya nggak pernah jauh nih dari orang tua ya kan. Jadi pas kuliah S2 itu mencoba jauh ya kan, udah beda pulau kan. Jadi ditelepon tiap malam minggu tuh pasti ditelepon. Wah, nggak bisa pacaran ini. Iya, jadi selalu ditelepon kan. Oh, ini kapan balik? Bahasa kita ya, kapan pulang seperti itu. Oh, jadi saya 2 bulan sekali pulang waktu kuliah S2 itu ya. Jadi lintas pulau ya. Saya agak sedikit sombong ya. Semua maskapai itu saya cobain satu-satu ya. Agak sombong ya. Iya, agak sombong. Saya S2 itu main ya, kebanyakan main karena waktu kuliah S2 itu kuliahnya 2 hari cuman ya kan. Kuliahnya 2 hari.
5 harinya off ya. Makanya saya kalau lihat di sosial media itu sering jalan ya, naik gunung ya, apa ke pantai atau segala macam, karena memang kalau di Pulau Jawa itu tempatnya memang bagus-bagus ya kan. Wisata. Iya, wisata. Kita setengah jam berjalan loh sudah ketemu objek wisata. Tapi tetap tadi ya harus bertanggung jawab ya kan. Jadi jangan mentang-mentang landas main ya kan, kuliah nggak selesai, enggak, kuliah saya selesai ya, alhamdulillah. Iya, IPK juga wah di atas standar gitu, seperti itu ya, sombong ya. Intinya seperti itu ya kan. Jadi alhamdulillah saya nggak punya duka ya. Iya, alhamdulillah saya nggak punya duka ya, semuanya suka. Alhamdulillah. Mungkin pas akhir-akhir aja ya. Akhir-akhir aja itu apa ya? Enggak juga sih. Karena memang semuanya kebahagiaan ya, alhamdulillah. Dibawa happy aja gitu. Iya, dibawa happy aja ya. Ya alhamdulillah orang tua mensupport seperti itu ya. Karena saya S2 itu nggak beasiswa ya. Saya S2 itu nggak beasiswa, saya S2 itu biaya sendiri ya. Alhamdulillah 1 tahun saya save salary saya ya. 1 tahun saya save salary saya itu bisa sampai lulus 4 semester itu ya, bisa bayar sendiri 4 semester. Iya. Biasa. Ya, jadi emang kalau saya kerja itu apa ya? Kayak lupa waktu ya gitu ya. Saya private, saya ngebimbel, saya di sekolah, dan itu saya save ya 1 tahun. Saya save 1 tahun itu bisa sampai kuliah 4 semester itu selesai, saya bayar sendiri uang kuliah saya. Nah, maaf ya saya sombong. Sebagai motivasi ya. Jadi kalau misalkan terkendala, jangan bilang apa, beasiswa susah nyarinya ya, memang banyak disediakan beasiswa, tapi kalau misalkan kita mampu bayar sendiri, kenapa nggak diberikan ke orang lain yang lebih membutuhkan ya kan. Benar. Seperti itu ya, jadi prinsipnya seperti itu ya, jadi ya semangat. Kerja iya, kuliah, main iya, kuliah Kerja juga. iya, main Bagus. iya, kapan tidurnya? Iya, Bu. Kapan istirahatnya tuh? Kapan istirahatnya? Kalau Bu Faiza, Bu, Kalau suka Ibu- dan dukanya. Suka semua. Kan kamu satu ini tadi kan istri pengusaha ya. Ah, Jadi iya, kalau iya. masalah finansial kayaknya nggak ada. Suka Nggak semua. ada duka Bu ya. Masalah finansial. Kata nggak Pak ada. Suhari tadi. Suka karena waktu S2 dapat anak 2 Bu ya. Luar biasa Ibu kita satu ini. Jadi iya sih, kalau dibilang kalau antara suka dan duka, banyak sukanya sih S1 S2 itu, karena di S1 itu pada akhirnya menemukan apa ya, kayak kita tuh mencari-cari terus kita ketemu jalan gitu. Nah, jadi menikmati prosesnya. Kalau dibilang tugas akhir berat, tidak juga sih. Kebetulan waktu S1 dapat pembimbing yang benar-benar membantu kita untuk menyelesaikan tugas akhir gitu ya. Jadi tidak terlalu berat gitu perjuangan. Nah, yang memang yang agak terasa itu waktu S2 sih, karena S2 itu pertama kali merantau ya, jauh dari keluarga. Sebenarnya berangkat S2 sudah dalam kondisi berkeluarga. Jadi waktu itu berangkat sudah punya anak 1, pas pulang anaknya jadi 3. jadi kami Coba Anda bayangkan 2 tahun 2 anak. Coba Anda bayangkan. Jadi berangkat S2 itu bertiga kan, saya, suami sama Pulang anak. berlima. Pulang nambah 2 anggotanya. Jadi berlima. Jadi luar biasa. Tesis jalan terus Bu ya. Jadi sama kayak Bu Herma, kalau S2 itu kuliahnya cuma 2 hari. Sudah 2 Jadi hari. kalau dibilang ribet dah Bu, sambil kuliah sambil ngurus keluarga. Dia aja. Iya, sebenarnya semua itu kan balik ke kita, ngaturnya kayak mana, manajemennya. Yang paling penting itu bagaimana kita menjalani. Kalau memang mikirnya ribet, ya udah pasti sampai ujungnya ribet terus gitu. Nah, tapi kalau kita mikirnya pasti bisa dilalui. Kayak kata pesan Pak Joni tadi kan, dijalani satu persatu, step by step, lama-lama juga selesai. Walaupun memang waktu itu kondisi Ibu sempat telat sih, jadi lulus S2-nya itu di semester 5 akhir. Itu karena memang kondisinya waktu itu sempat ngedrop, sempat dirawat juga kan ya, karena itu tadi kondisinya punya bayi, punya keluarga, jadi memang agak telat dari tapi dibilang telatnya tidak juga, karena dibanding teman-teman yang lain masih banyak juga yang setelah Lebih telat. gitu. Jadi standar lah, menengah. Kalau masalah nilai tidak terlalu ini sih, kayak kata Bu Erma tadi,
pas-pas baik ya kan? Bilang terlalu tinggi tidak, tapi Yang penting tidak kecil, tidak 1 koma kan, tidak 1 koma, yang pasti tidak 1 koma, ajak kawannya dah. masih inilah masih standar S2 ya di atas 3,5 apa IPK-nya. Jadi intinya itu tadi sih, dijalani. Kalau kita menganggap itu apa banyak dukanya, tidak juga sih. Jadi banyak Udah nggak ada duka. banyak Coba belum menemukan cinta. kan. Itu kalau yang berkesannya. Jadi banyak perjuangan juga sih Bu. Jadi tidak sesusah mindset orang sih, kayak Ibu Herma aja masih bisa main, masih bisa Karaoke. kerja, masih bisa karaoke, masih bisa semuanya dijalani Bu. Masih Bukan bisa. fisika tuh nggak nyetop Enggak, kegiatan kita yang lain kan. IPA jadi ISA, harus pinter manajemen waktu ya, sebenarnya ya, harus pinter manajemen waktu ya. Karena kita juga butuh keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan ya kan? Benar. Iya, karena kan fisika itu kan nanti berhubungan dengan rumus ini hitung-hitung bla 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 ya. Jadi kalau Anda itu terlalu tegang, wah, stroke tuh cepat datang ya kan. Stroke akan dipastikan cepat datang. Nah, jadi kita perlu keseimbangan antara otak kiri dan otak kanan ya. Dengan cara beda-beda kan, orang menyeimbangkan otaknya itu dengan cara beda-beda. Ada yang hobi bernyanyi ya, hobi berjalan silakan berjalan seperti itu Refreshing. ya. Tapi tetap tadi yang kata saya tadi harus bertanggung jawab ya, harus bertanggung jawab Dengan apa yang sudah dimulai. Iya, yang sudah dimulai ya. Silakan akhiri dengan apa? Dengan sempurna kalau bisa ya. Benar. Seperti itu. Kayak tadi diingatkan juga kan sama yang sebelum-sebelumnya tadi, kalian kesini kan membawa apa ya, amanah orang tua khususnya kan di sini kan yang kepingin kalian kuliah jadi sarjana gitu ya, dapat ilmu baru gitu kan, itu orang tua. Jadi diingat deh kalau misalnya lagi ngedown, lagi males, lagi apa, ingat kayak mana perjuangan orang tua tuh sampai kita bisa menapaki kaki jadi mahasiswa gitu. Nah, apalagi kalau ibu dulu pengalaman, ibu dulu 7 saudaranya. Jadi orang tua tuh nyekolahin. Jadi kan dulu sempat bertujuh itu 6 yang kuliah. Adik yang nomor 1 tuh masih sekolah. Jadi kalau mau cari biayanya bingung juga ya. Apalagi orang tua cuma PNS kan. Dari mana biayai anak 6 orang kuliah kalau kan, tapi alhamdulillah rezekinya ada. Nah, itu tadi karena memang ingat perjuangan orang tua nyekolahin anak. Mereka pengen kita jadi yang lebih baik dari mereka gitu ya, susahnya mereka. Itu yang jadi motivasi untuk menyelesaikan semua tanggung jawab yang sudah dikasih gitu. Ya. Pengalaman sangat berharga ya Bu, bisa memotivasikan juga. Iya, apalagi kalau Harus mahasiswa lulus ini. apalagi kalau mahasiswa Udah dimotivasi. iya kayak kata ibu kan, Bertubi-tubi. apalagi kalau mahasiswa kerjanya cuma ngampus ya. Nah, iya. Tanggung jawabnya cuma kuliah apa, udah ada ngajar, Tidak punya anak, tidak punya anak. laki ya kan? Kan harusnya waktunya bisa lebih fokus, Iya, harusnya lebih kuliahnya banyak bisa lebih cepat gitu nah selesainya. Toh ibu sudah membuktikan kan, dengan ibu punya anak, dengan ibu punya keluarga, S2 bisa selesai dengan baik juga gitu. Wow, jadi itu pengalaman berharga sekali ya dari kedua dosen kita. Jadi Bu, sekarang kan kita mau penerimaan mahasiswi baru nih. Boleh sedikit kasih motivasi ataupun wejangan biar mereka itu cinta sama fisika, betah sama fisika, dan juga kuliahnya itu rajin, bagus gitu. Sedikit aja Ya, ya. motivasi. Sedikit aja, Bu. Sudah 28 menit. Iya. Silakan Ibu. Oh, saya dulu ya. Ya. Ya, sebelumnya ya karena ini nanti juga akan disaksikan oleh mahasiswa baru, Ibu ucapkan selamat datang gitu ya buat mahasiswa baru nanti yang akan bergabung di Prodi Pendidikan Fisika yang sudah mengubah statusnya dari siswa berubah menjadi mahasiswa. Jadi kalau sudah maha, ya otomatis kan Lebih tinggi. Paling ya. yang namanya maha itu kan tertinggi ya, kelas tertinggi. Jadi ubahlah cara kalian berpikir, ubahlah cara kalian bersikap, karena nanti di kampus ini akan banyak sekali hal-hal yang akan, pengalaman baru yang akan kalian temui. Yang tadinya biasanya belajar ketemu dengan guru ya, guru ngasih pelajaran kita tinggal nerima gitu ya. Kalau sudah jadi mahasiswa tidak bisa lagi kayak itu kan, harus belajar mandiri, mencari tahu sendiri gitu. Nah, harus lebih aktif. Karena kalau sekedar menunggu jadi mahasiswa gaweannya cuma nunggu baik,
tidak akan maju-maju Bu Irma ya. Iya, betul. Jadi memang mengubah mindsetnya dulu. Kalau sudah jadi mahasiswa memang harus harus belajar untuk lebih menyadari perannya gitu. Nah, bahwasanya memang tugas menjadi mahasiswa itu mudah-mudah susah lah. Mudahnya karena pasti bisa, semua orang kan bisa menjalaninya. Susahnya itu kalau kita susah untuk beradaptasi. Fisika itu tidak seseram yang kalian bayangkan. Apalagi kalau setiap hari bicara sudah fisika, belajar sudah fisika. Apalagi yang ngajar saya ya. Ada Bu Herma, gitu ya, ada dosen-dosen yang Fisika itu tidak menyeramkan, apalagi yang ngajar saya. Jadi kenali dulu. Kenal. Semakin kenal nanti lama-lama akan mencintai. Mencintai. Tak kenal maka tak sayang. Sayang maka cinta. Tak cinta maka tak. Jodoh. Silakan Bu Herma. Iya, Kalau mungkin Bu Herma? tambahan ya, tadi yang sering saya ucapkan ya, jadi kita harus menjadi manusia yang bertanggung jawab, ya kan. Jadi walaupun saya mungkin awalnya itu suatu keterpaksaan atau salah jurusan atau bla 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 ya, tapi ketika itu dijalani dengan ikhlas ya kan, insya Allah ya kan, insya Allah itu akan berjalan dengan baik ya kan, alhamdulillah ya berkah pastinya ya, itu aja. Jadi untuk mahasiswa baru ya, mahasiswa baru yang merasa paksaan ya, ubah paksaan itu menjadi suatu keikhlasan seperti itu. Mungkin itu saja. Yang terpenting itu kita jalani dulu apa yang ada, yang sudah menjadi takdir kita kan. Benar. Dan jadi untuk mahasiswa baru seperti kata dosen-dosen kita tadi, Allah itu sudah menakdirkan yang terbaik untuk kita Ya, kan? betul. Jangan mudah menyerah saat kita dosen-dosen yang sudah mengalami itu jalannya juga Lebih rumit. lebih rumit, Susah. nggak semudah seperti sekarang. Kita sudah disediakan fasilitas, orang tua sudah membiayai, kita nggak diharuskan untuk kerja juga, tapi kita masih mengeluh, kayaknya nggak wajar gitu Bu. Kayak masih mengeluh, masih males kuliah. Jadi itu saja sih menarik dari Kesimpulan. pendapat dosen-dosen tadi. Nah, jadi mungkin sampai di sini dulu Bu perbincangan kita pada kali ini. Terima kasih atas waktunya. Lebih dan kurangnya ya kami mohon maaf Bu kalau ada salah-salah kata. Saya maafkan, saya maafkan. Oh ya, jangan lupa di subscribe channel dari Prodi Pendidikan Fisika. Di like. Like, Di like, comment, comment. dan share. Iya. Lonceng. Aktifkan loncengnya. Ya. Mungkin itu saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.